manuskrip lalu akan dipublikasikan. Misalnya juga ini saya belum kasih ke Oli ya? Kesalahan angka 1 dan 2 bahwa pikir menulis itu harus yang sangat ilmiah sehingga sulit untuk dicerna, ya. Nah, kita harus berpikir bahwa kita itu menulis tujuannya adalah memberikan informasi. Jadi tulisannya itu harus berbaca, tidak bertele-tele, ya. Akurat pasti karena ini kita mengatakan ya, yang bertele-tele lebih padat. Tujuannya adalah kita men-sharingkan hasil penelitian kita dan juga yang kedua tujuan kita menulis adalah kita mengevaluasi hasil kita sendiri juga atau mengevaluasi hasil orang lain. Karya Anda itu harus dipublikasikan satu bisa di jurnal kedokteran gigi terpadu punyanya Sakti atau yang punya FK Sakti atau yang kedua adalah jurnal penelitian dan karya ilmiah lembaga penelitian Sakti itu juga bisa. Itu adalah yang punya adalah LPPM, lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Indonesia. Itu yang bisa menampung penelitian siswa dan dosen. Tapi juga bisa di jurnal lain, boleh, tergantung pembimbing. Ya, nah harus diingat bahwa akan ada dua hakim yang akan menilai tulisan Anda. Yang pertama adalah pemimpin redaksi dan redaktur. Ya, dia akan menilai apakah bisa masuk atau enggak. Jadi kalau kita mensubmit tulisan kita, itu akan masuk ke akan dinilai pertama oleh editor in chief adalah pemimpin redaksi. Dia akan menilai duluan apakah yang kita tulis itu cocok nggak dengan jurnalnya. Nah, kalau diterima akan dinilai oleh lebih banyak orang lagi. Ya, misalnya kalau kamu menulis tentang prosto, di luar misalnya akan dinilai oleh spesialis prosto atau peneliti prosto dan lain sebagainya. Ya, jadi mereka akan menilai apakah layak untuk dipublikasikan. Kedua, pembaca jurnal. Pembaca itu akan menentukan apakah karya Anda cukup penting untuk menjadi acuan mereka meneliti selanjutnya. Ya. Jadi kalau kamu lihat artikel-artikel yang banyak disitasi itu berarti artikel penting. Oke. Jadi ini kalau terlalu sulit ya mau dibaca oleh siapa? Atau nggak penting-penting banget, nggak penting, cuma informasi biasa aja gitu ya. Yang banyak sumber lain yang lebih penting yang bisa disitasi. Jadi apa yang nggak lakukan, ya. Dan sitasi itu penting untuk seorang peneliti. Kalau kita disitasi, berarti kita cukup penting untuk orang lain. Nah, struktur artikel ini mirip dengan skripsi. Skripsi kan bab 1 ada introduction, ya. Nah, tapi ada tujuan penelitian, ada masalah penelitian, itu semua masuk ke introduction. Di skripsi itu lebih detail gitu ya. Tapi kalau di manuskrip tidak bisa sedetail skripsi, sehingga semua masuk ke introduction. Masalah penelitian, tujuan itu semua masuk ke introduction atau latar belakang atau panduan. Ya. Setelah itu bagian kedua dari manuskrip adalah alat bahan atau materials and methods. Itu dijabarkan, kamu mau pakai apa, bagaimana caranya mengambil data, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah results atau hasil. Ini hanya hasil tabel-tabel yang kemarin juga saya ungkapkan bahwa jangan diulang ya kesalahan kakak-kakak kelas kami itu banyak yang SPSS copy paste langsung ke hasil itu tidak ada gitu. Harus dibuat tabel sendiri, ya,
terjemahkan hasil dari si terjemahkan itu maksudnya bukannya secara bahasa, tapi secara konten itu harus diterjemahkan ke tabel kamu. Gimana caranya? Ya, hanya hasilnya saja, tidak ada pembahasan di hasil. Lalu di diskusi pembahasan. Nah, nanti saya akan ada contoh anak yang baru ngambil skripsi, pembahasannya itu adalah mengulang hasil. Saya bisa ini nggak sih? Ini saya share apa yang ada di buku saya bukan? Kalau dikit semua kelihatan. Bukan juga ya? Oh ya. Ya. Ini adalah contoh. Ya, ini pembahasan dia. Pembahasan itu hanya mendiskusikan, tidak lagi menunjukkan hasil. Jadi saya ada typo, menunjukkan, bukan menunjukkan. Terdapat 44 anak, 57%, ini kira-kira apa hasil kan? Ya belum lagi dong. Kalau orang yang nggak sabar kan bilang, lah, ini kan gue lagi baca pembahasan, ngapain lo ngomongin hasil lagi? Jadi tidak ada lagi pengulangan hasil, bab hasil di pembahasan. Ini lagi-lagi terus semua. Tanggal nih, tabel 4 memperlihatkan, kelihatan nggak sih kalian? Kecilan ya? Kelihatan ya? Kalau nggak pada putih. Tabel 4 memperlihatkan hasil pemeriksaan juga bahwa 40%. Bapak ini tujuan, ini kan hasil deskriptif. Ini harusnya ada di bab hasil, bukan di bab pembahasan. Bab pembahasan itu menjelaskan kenapa. Kalau misalnya ada yang spesial, kenapa ya? Ada 61% ini kan besar. Kenapa ya? Itu dibahas di bab pembahasan. Jadi tidak lagi membahas hasil. Jadi ini salah tempat. Ini lagi-lagi bab hasil keluarkan juga bisa, ya. Itu cuma apa ya? Menebal-nebal deskripsi aja gitu. Nggak boleh. Oke? Ya. Lalu kesimpulan. Nah, kesimpulan itu adalah jawaban dari masalah penelitian yang ada diungkapkan di bab 1. Misalnya, apakah ada masalah pertanyaan penelitian adalah apakah terdapat hubungan antara tingkat stres anak mahasiswa dengan keluhan nyeri kepala. Nah, di kesimpulan ini siapa sih yang paling dalam di sini siapa? Oli. Selain Oli, kamu dalam nggak? Kamu nggak dalam? GG. Bilangin dia sebelah deh. Jangan ribut aja dia. Kamu tuh GG kan? Nama GG di sini tadi. Nama siapa? Rafa. Oh, kecil. Hasilnya siapa namanya Reva? Bukan cowok, cewek. Rafa. Ya. Yang tambahan tergantung jurnal maunya apa. Nah gini, taunya gimana dong? Setiap jurnal itu punya cara masing-masing gimana dia pengennya. Urutannya bagaimana itu masing-masing jurnal punya aturan masing-masing. Ada jurnal yang pakai acknowledgement atau ucapan terima kasih, ada nggak? Ada yang disclosures. Disclosures itu misalnya
grant, funding, dapat dari mana? Kenapa grant itu penting? Rata-rata sekarang minta. Kenapa? Kalau untuk ini melihat apakah ada bias atau enggak. Misalnya kamu meneliti tentang penambahan kalsium ke produk GIC. Lalu ternyata penelitian itu mendapat grant dari GC. Kan bias tuh, ya. Dia meneliti sesuatu yang duitnya dari produsen. Nah itu kan yang menjadi pertimbangan ya. Semua harus dijelaskan. Ya, sekali lagi introduction. Kalau ini kita ngomongin bukan skripsi ya, kita ngomongin tentang jurnal, manuskrip. Nah ini pasti kamu harus disuruh aplikasikan apa? Karena setiap dosen itu, pembimbing itu diwajibkan untuk mengeluarkan publikasi mahasiswa. Ya, itu nilainya untuk Trisakti tinggi itu. Dan somai itu apa coba? Apa ya somai ya? Kasih kopi aja kayak gitu, kasih somai dan ngantuk. Strukturnya sama kayak bab 1 tadi ya. Saya udah katakan pertanyaan penelitian, tujuan semua masuk ke introduction. Pokoknya gini, introduction itu seperti sinopsis. Kalau kamu lihat Netflix, kamu pengen tahu menarik nggak nih filmnya? Kamu kan dilihat dulu kan pertamanya, gitu ya. Atau beli game PS. Kalau yang asli, yang online game itu kan bisa lihat tuh. Apa gimana sih? Oh menarik nih. Nah, itu adalah di introduction. Satu di abstrak. Nanti kita juga bahas. Pertama di abstrak, tapi kan kadang-kadang abstrak. Oh apa sih? Pengen lihat lagi lebih jelas, kalian lihat di introduction. Jadi harus menjual. Ya. Kalau enggak ya kayak tadi, males nontonnya. Kalau dari Netflix, misalnya pemainnya udah jelek, ngapain nonton ya? Yang paling kaca. Material semantis. Material semantis itu cukup jelas sehingga peneliti lain dapat mereproduksi penelitian berdasarkan material semantis kita. Jadi harus jangan gini kayak kalau resep, kalau pernah nggak resep tulisannya garam secukupnya, sebel nggak? Kok masak kamu? Ya, garam secukupnya itu garam semua cukupnya, cukup buat lo bukan belum cukup buat dia gitu ya, bukan asinan kemana. Harus kita tuh penelitian harus terukur jelas. Jadi harus garam itu atau gini, siapa yang suka masak enggak ya? Lebih suka mana? Olive, yang masak olive. Bikin kue kalau tepung terigu satu apa tuh? Enaknya pakai gram kan? Iya. Kalau pakai apa tuh? Cup. Kalau resep Amerika itu suka pakai cup. 1 cup flour. Cupnya kadang-kadang cupnya kalau kita jujulin cupnya jadi teruntuk jadi berat. Kalau cuma di-serve doang, kok beda-beda ya setiap kali masak gitu ya. Jadi harus terukur, pakai gramnya jelas, apa mililiternya jelas. Nah itu material semantis begitu kayak kita tulis resep yang harus jelas. Kalau di lab itu lebih gampang. Kalau di ini juga harus jelas. Kalau di penelitian komunitas gitu ya, kamu misalnya melihat presentase anak yang mempunyai keluhan dari kepala. Nah harus jelas anaknya usia berapa, di mana diambilnya, cara randomisasinya bagaimana. Lalu termasuk apa? Material semantis kalau itu besar sampel. Besar sampel, kamu pakai rumus mana dan harus disitasi buku yang buku yang memuat besar sampel kamu itu apa? Di mana? Karena besar sampel kan siapa yang ada? Dokter Ihsan ya? Ya, itu besar sampel itu gini. Besar sampel itu Dokter Ihsan mengajarkan rumus matematika TVA. Kalau kamu masuk ke
ke matematik, jurusan matematika lagi, pasti ada besar sampel yang lain rumusnya. Karena itu urusan apa ya? Hitung-hitungan matematika. Ya. Banyak teorinya maksud saya. Ya. Jadi harus dijelaskan. Oke, ini dijelas tadi ya. Temuan hasil baik narasi dan tabel. Nah, bikin tabel itu bukan sesuatu yang mudah. Nanti kalau skripsi, kamu harus cerewetin pembimbing. Karena tabel itu bisa complicated table itu belum pasti bahwa tabel itu bagus. Bahkan terlalu complicated sudah tidak bisa dilihatkan buat apa. Dan tidak dibahas. Oke. Discussion ini penting. Kalau manuskrip ini akan menunjukkan si peneliti itu dodol apa tulisan di diskusi. Kalau di hasil, ya hasil gitu ya, result bisa result positif, negatif, ya itu. Kalau methodenya bagus ya hasilnya begitu. Tapi discussion adalah kita tuh otaknya ada atau enggak. Kenapa? Karena kita itu memuat novelty. Novelty apa sih? Hah? Kebaharuan. Ya. Karena kenapa sih ada harus novelty-nya? Kenapa penelitian harus ada novelty? Itu selalu kalau ikut lomba pasti seringkali tanya novelty-nya apa penelitian. Penting kenapa? Karena kita kan kalau penelitian tujuannya apa? Menyelesaikan masalah kan? Ya kan? Berarti ada sesuatu yang baru. Masalah selama ini nggak terpecahkan, dengan penelitian kita terpecahkan. Itu novelty-nya. Ya, itu novelty-nya dijual lagi di discussion. Oke? Menjelaskan signifikansi dan implikasi klinik. Ya. Pentingnya apa sih penelitian gue ini? Ya. Kayak saya dulu waktu S3 penelitian salah satu hasilnya adalah menemukan bahwa clipping sendi itu adalah masalah tumbuh kembang, bukan masalah orang dewasa. Jadi masalah anak dan remaja. Tidak pernah, selama ini nggak pernah keluar, baru keluar. Implikasi kliniknya apa? Hati-hati lihat bahwa usia remaja 14 tahun sampai 16 tahun itu adalah awal adanya anterior displacement. Jadi diskus dari temporal mandibula itu ke anterior karena insufisiensi ruang dan lain-lain. Itu implikasi klinisnya. Ya. Jadi masalah gangguan temporal mandibula bukan merupakan masalah yang disebabkan oleh perawatan orto. Itu implikasi klinisnya. Penting ya. Karena dokter gigi terutama baca jurnal buat apa? Buat supaya dia dapat praktek dengan lebih baik, kan? Lalu yang ini rekomendasi untuk penelitian lanjutan itu juga diminta oleh editor in chief. Pokoknya sama dengan pembahasan di tesis kamu, deskripsi kamu tuh sama. Rekomendasinya apa? Ini menemukan hasilnya ini, sehingga ini harus diteliti lebih lanjut. Ya. Baca dulu ya. Knowledge gap. Jadi penelitian diskusi itu kamu akan mengisi knowledge gap yang kamu temukan sebelum penelitian. Apa dia keluar? Oh udah tapi ya. Oh iya benar. Saya masih suka ini. Bandingkan hasil dengan studi lain. Nah ini dia. Ini bergabung nih bla 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 bla. Harus, makanya kenapa tadi saya katakan bahwa diskusi itu akan memperlihatkan apakah ini anak baca nggak sih, dia ngerti nggak sih sebenarnya skripsinya di bawah pembahasan. Karena kamu akan membanding, ini saya
penelitian saya hasilnya A. Oh ternyata beda loh sama penelitiannya si B. Kenapa? Kadang-kadang mahasiswa nanti sampai beda sama, ya terus beda kenapa? Kalau sama kenapa? Ya, kenapanya itu adalah analisa dari otak kamu. Oh mungkin asumsi-asumsi ilmiah. Mungkin begini, mungkin begitu, mungkin begini, mungkin begitu. Nah, asumsi di otak kamu itu perlu disitasi ya? Ini mungkin disebabkan oleh anu, ini mungkin disebabkan oleh kono. Disitasi ya? Kamu membandingkan hasil dari penelitian saya adalah bahwa kayak tadi teman skripsi saya tidak ada hubungan antara kebutuhan ortodontik dan kecenderungan anak memiliki kesulitan nafas. Ini berbeda dengan penelitiannya Smith tahun 2005. Ya. Juga berbeda dengan penelitiannya apa? Hal ini mungkin disebabkan oleh, nah, kalau Smith perlu tadi yang Smith, lalu misalnya oleh Routledge itu perlu disitasi ya? Perlu. Karenanya asumsinya perlu disitasi ya? Enggak. Karena asumsi otak kamu, masa kamu mensitasi kamu sendiri, orang belum dipublikasikan ya? Itu makanya asumsinya kan asumsi dari otak kamu itu yang akan menunjukkan Yana pintar apa enggak, ngerti apa enggak sebenarnya problemnya, gitu ya. Jadi discussion atau pembahasan itu sangat penting. Kadang-kadang kalian udah kecapean sehingga pembahasannya ini kayak anak seperti saya ngatur lagi nih. Bapak Januari udah mau sidang hasil, sekarang pembahasan belum mulai. Itu salah banget, ya. Karena hasil itu cuma kamu ambil, kamu analisa, hasil cepat keluar, seminggu udah jadi hasil. Ya, saya pengen banget nggak lulusin dia, walaupun IP-nya tinggi, karena malas banget, ya. Itu kan males ya, masa dibuat bukan hanya hasil, data dari saya, itu kan apa ya, males, ya. Malas itu awal bodoh ya. Jadi, gak apa-apa kamu tuh IQ-nya rendah, gak tinggi-tinggi banget, kamu pasti rajin. Ya, jangan males. Kalau IP-nya tinggi, saya bilang, aduh, kalau di klinik nggak betul ya. Nggak, nanti ketekan-ketekan kalau males ya. Belajar rajin dari klinik. Yang lama adalah, kalau kalian melakukan skripsi, yang lama adalah waktu rancangan awal. Karena kamu harus make sure bahwa saya mau meneliti sesuatu yang legit, yang benar. Habis itu adalah pembahasan lama. Karena saya harus meyakinkan bahwa hasil ini dianalisa dengan baik secara kata-kata. Oh kenapa ya? Ya jangan lama-lama di hasil pembahasan. Oke, conclusion tadi adalah menjawab pertanyaan penelitian Anda. Saya cari hubungan, dapat hubungan, udah gitu aja. Ya, ternyata hubungannya ada. Atau cari konsentrasi yang paling baik. Ya ternyata konsentrasi yang paling baik adalah 0,05%. That's it. Ini karena di mana? Pembahasan. Mungkin karena asumsi-asumsi itu semua dibaca. Konklusi kenapa ini susah banget kata-kata conclusion ini hanya atau simpulan hanya simpul ya. Yes, ini kenapa saya harus kasih karena di UAM keluar. Oke, berarti next adalah hari besok ya, hari besok. Oli, jam Sinjata kayak jam 9 atau tanya ya? Kamu nggak tahu ya? Piko, saya pernah kemarin yang komputer itu kalian tunjukkan sebelum UAM supaya kalian belajar karena UAM keluar. Tugas Piko boleh setelah UAM, malam setelah ya.
Terus apa? Iko deadline itu habis uang malam uang malam hari uang kalau yang apa lagi itu sebelum uang referensi